Nah, daripada cuma diingat sendiri nih. Sebentar lagi kita akan melihat cerita dalam bentuk drama. Yang mungkin ada lucunya, ada seriusnya. Dan pasti juga ada maknanya dong. Inilah dia drama yang berjudul Hari Terakhir Cerita Selamanya. Selamat menyaksikan. Langit pagi itu tampak lebih cerah dan angin berhembus pelan seolah ikut merasakan haru. Hari ini adalah hari di mana semuanya mulai berakhir dan setiap sudut kelas terdengar bisik-bisik penuh harapan dan kecemasan. 3 tahun kebersamaan, tawa, tangis, dan perjuangan kini akan sampai pada titik akhir. Kenapa tuh masih pagi udah sedih aja? Aku lagi lihat foto kita pas kelas 10. Ih, jangan sedih, gak apa-apa. Aku tinggal sarapan di depan sekolah dulu ya. Iya. Nesya perlahan memasukkan foto ke dalam tas dan menggantinya dengan sebuah buku dan pena. Meletakkan di meja dan mulai mengorek garis demi garis di atas lembaran putih. Di sisi lain, di ujung sekolah terlihat 2 orang yang berjalan bersama. Mereka Pia dan Maura. Dengan langkah yang sama, mereka berjalan ke menuju kelas hingga mereka pun sampai ke tempat yang sebentar lagi tak akan mereka tempati lagi. Maura berjalan ke arah Nesya, meletakkan tas dan duduk samping Nesya. Sedangkan Pia, dia duduk. Nesya, kamu lagi ngerjain apa? Oh ini, aku lagi ngerjain tugas yang kemarin. Hah, emang ada? Ih, mau lihat sih. Pia kebiasaan tugasnya gak pernah diselesain. Bel terdengar banyak langkah yang berjalan dengan tujuan yang sama, memaniung lorong setiap sudut kelas, dan mulai duduk di tempat yang seharusnya. Melihat meja guru yang kosong, timbullah kumpul sebuah di tengah aja yuk, mumpung Bu Aina belum masuk. Ini beneran hari terakhir. Waduh, besok aku harus nyontek siapa? Tenang, kamu bisa nyontek kehidupan walau tetap gak ngerti. Kalian tuh ya, masih aja mikir nyontek. Tapi jujur, aku bakal kangen suasana berisik kayak gini. Iya, nanti kelas bakal sepi tanpa kita. Aku nggak siap kalau kita harus berpisah. Semua pertemuan pasti ada perpisahan. Yang penting bukan namanya kita bareng, tetapi kenangannya. Kadang yang paling sakit itu bukan pergi, tapi harus merelakan. Ingat nggak waktu kita dihukum bareng? Ini gara-gara kamu ajak jajan. Padahal niatnya cuma sarapan, ujung-ujungnya jadi hukuman bersama. Tapi dari situ kita jadi makin deket. Ternyata hal kecil itu yang paling berkesan ya. Jujur ya, dulu aku nggak terlalu peduli sama kelas ini. Terus sekarang Justru berat banget buat ninggalinnya. aku juga, walau aku jarang bicara, tetapi kalian selalu jadi tempat ternyaman. Kita semua punya cerita di sini dan semuanya berarti. Bu Aina masuk. Ibu bangga banget melihat kalian hari ini. Kalian bukan hanya murid, tapi keluarga yang tumbuh bersama. Bu, kenapa rasanya cepat sekali? Karena momen indah memang tidak pernah terasa lama. Suasana mulai haru, beberapa mulai menangis. Makasih ya, kalian udah jadi bagian di hidup aku. Jangan nangis, nanti aku jadi nangis beneran. Aduh, ini kelas biasanya ketawa, sekarang malah pada mewek. Kita janji ya, jangan saling lupa. Walau nanti kita beda jalan. Kita tetap satu cerita. Cerita yang gak akan pernah hilang. Janji ya, kita akan ingat hari ini selamanya. Karena ini bukan akhir, ini kenangan yang mulai hidup. Terima kasih untuk kebersamaan yang sederhana tapi berarti selamanya. Perpisahan bukan kehilangan, tapi cara hidup mengajarkan kita untuk menghargai kebersamaan dan awal dari perjalanan baru. Setiap pertemuan akan selalu memiliki perpisahan, tetapi kenangan
ilmu dan persahabatan akan tetap tinggal di hati. Jangan takut melangkah ke masa depan, karena setiap langkah adalah kesempatan untuk meraih impian. Tetaplah rendah hati, hormati guru, dan sayangi orang tua, serta jaga persahabatan yang telah terjalin. Semoga kita semua menjadi pribadi yang sukses dan membanggakan.